Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin kue legend, kue talam ketan gula merah. Untuk rasanya dijamin enak dan legit banget. Nah, sekedar cerita aja nih teman-teman, dari dulu hingga sekarang saya tuh suka banget ya dengan kue yang satu ini. Dijamin ya, kalau teman-teman cobain resep ini bakalan suka dan bikin lagi. Kue ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Bikinnya juga super gampang banget. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Untuk cara membuatnya, pertama kita masak atau kita aron dulu 500 gram beras ketan yang sebelumnya sudah saya cuci bersih, lalu saya rendam selama kurang lebih 1 jam, kemudian saya tiriskan ya. Lanjut tambahkan setengah sendok teh garam halus, siapkan 1/2/3 gelas belimbing santan atau 400 ml ya, untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Kemudian untuk 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini ya. Untuk santan yang saya gunakan kekentalan sedang. Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja. Di sini biar wangi saya tambahkan 1 lembar daun pandan ya. Selanjutnya kita masak ya beras ketannya sambil diaduk. Di sini kita masak hingga santannya mengering ya teman-teman dan meresap ke beras ketannya. Oh ya teman-teman, untuk cara masak beras ketannya saya seperti ini ya, dengan cara diaron. Kalau teman-teman punya cara lain boleh-boleh aja ya, sesuai selera aja. Pastikan beras ketannya ini mateng. Kelihatan teman-teman santannya sudah kering ya dan meresap ke beras ketannya seperti ini. Selanjutnya beras ketannya ini kita kukus ya. Di sini saya sudah siapkan kukusan yang sudah mendidih. Selanjutnya kita masukkan ya beras ketan ke dalam kukusan. Kemudian kita kukus selama 25 menit ya. Setelah 10 menit berjalan, saya kukus beras ketannya. Nah, biar matangnya merata teman-teman, beras ketannya ini kita bolak-balik aja ya. Kemudian kita kukus kembali selama 15 menit lagi ya. Oke teman-teman, setelah total kita masak beras ketannya selama 25 menit. Nah, ini udah mateng ya. Di tahap ini teman-teman boleh cobain ya. Kalau udah lembut atau udah mateng, selanjutnya kita angkat dari kukusan. Saya pindahkan dulu teman-teman ke wadah lain ya. Lanjut kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 tinggi 7 cm. Setelah loyang dioles rata, terakhir saya lapisin dengan daun pisang ya. Kemudian bagian atas daun pisangnya juga kita olesin sedikit minyak goreng hingga rata. Ini bertujuan biar nanti setelah kue talam ketan gula merahnya matang mudah dikeluarkan. Jika udah, selanjutnya kita masukkan nasi ketan ke dalam loyang. Nah, ini nasi ketannya masih panas ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya teman-teman kita tekan-tekan ya nasi beras ketannya. Nah, di tahap ini penting banget ya, pastikan kita tekan-tekan nasi beras ketannya ini benar-benar padat dan rata, tidak ada rongga-rongga bagian pinggirnya. Ini bertujuan supaya serikaya gula merahnya tidak ambiar atau tidak rembes ke bagian dasarnya ya teman-teman. Setelah nasi ketannya saya ratakan seperti ini, terakhir ya untuk memastikan supaya nggak ada rongga-rongga bagian pinggirnya, saya tekan-tekan lagi menggunakan alat penekan lapis legit. Nah, selain menggunakan alat ini, teman-teman boleh gunakan juga bagian bawah gelas ya. Pastikan nasi ketannya ini benar-benar padat, rata, tidak ada rongga-rongga bagian pinggirnya. Jika udah, selanjutnya nasi ketannya kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita bikin serikaya gula merahnya. Siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing gula merah atau 250 gram ya. Gula merahnya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk 1 gelasnya penuh ya. Lanjut yang 2/3 gelas belimbing batas gula merahnya seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam halus.
Lanjut masukkan 1/2/3 gelas belimbing santan atau 400 ml. Untuk satu gelasnya penuh seperti ini ya. Dan yang untuk 2/3 gelas belimbing batasnya seperti ini. Lanjut kita nyalakan api kompor sedang aja ya. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya hingga mendidih dan gula merahnya benar-benar larut. Di sini teman-teman, biar wangi saya tambahkan 1 lembar daun pandan ya. Nah ini kita masaknya, kita aduk-aduk terus ya teman-teman supaya nggak pecah santan. Untuk santan yang saya gunakan santan segar ya teman-teman. Saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi. Kalau teman-teman mau cobain resep ini, gunakan dari 1 butir buah kelapa yang ukuran besar, biar rasa kue talam ketan gula merahnya enak banget ya teman-teman. Oke, setelah kita rasa gula merahnya sudah larut dan sudah mendidih seperti ini. Oke, ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan larutan gula merah di suhu ruang hingga dingin baru bisa kita gunakan ya. Selanjutnya teman-teman, kita siapkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian kedua bahan ini kita kocok lepas aja ya. Di sini saya gunakan whisker. Kita aduknya sebentar aja nih teman-teman hingga nyampur ya. Jika udah, masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras ya. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Lanjut masukkan 1/3 gelas belimbing tepung tapioka. Untuk batasnya seperti ini atau 30 gram ya. Kemudian semua bahannya ini saya aduk-aduk lagi hingga tercampur. Oke, setelah tercampur seperti ini, sekarang kita masukkan larutan santan gula merahnya. Nah ini saya masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk hingga tercampur rata. Oh ya teman-teman, sebelum dituang ke adonan, larutan gula merah santannya ini sudah saya saring ya, biar ampasnya bisa dibuang. Dan untuk kondisi larutan gula merahnya ini sudah dingin ya. Nah, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua bahan dan adonan sudah tercampur seperti ini, terakhir supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonan serikayanya kita saring, nah sekarang saya pindahkan ke gelas takar seperti ini. Untuk hasilnya kurang lebih 700 ml ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini kita bagi menjadi 3 lapis, kita kukus ya. Oke, sekarang kita beralih ke kukusan. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Lanjut ya, kita masukkan loyang yang berisi nasi ketan. Kemudian kita tuang nih teman-teman untuk lapisan yang pertama ya. Nah ini saya tuang adonan serikaya gula merahnya sebanyak 3 sendok sayur yang saya gunakan. Nah jadi adonan serikaya gula merahnya kita bikin sebanyak 3 lapis ya. Untuk lapis pertama kita kukus selama 10 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar ya, supaya permukaan serikaya gula merahnya tidak bergelombang. Setelah 10 menit saya kukus, lapis pertama serikaya gula merahnya sudah set ya. Lanjut ya, kita tuang adonan lapis kedua serikaya gula merahnya. Nah sebelum teman-teman tuang adonan ke dalam loyangnya, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya, supaya adonan serikayanya ini tidak ada yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian kita kukus kembali selama 10 menit. Setelah 10 menit saya kukus, lapis kedua serikaya gula merahnya sudah set nih teman-teman. Lanjut kita tuang adonan lapis ketiga atau adonan lapis yang terakhir ya. Untuk banyaknya sama aja, sebanyak 3 sendok sayur yang saya gunakan. Untuk lapisan yang terakhir, biar adonannya benar-benar matangnya merata ya, kita kukus selama 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit, wow, wangi talam ketan gula merahnya enak banget. Sekarang kita keluarkan dari kukusan ya.
Setelah keluar dari kukusan, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Bagian atasnya mulus ya. Kemudian kita biarkan dulu ya kue talam ketannya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue talam ketannya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita bantu dengan spatula nih teman-teman. Kita sisir seperti ini biar kita lebih mudah keluarkan kuenya dari loyang. Jika udah, kita beri alas lalu kita balik ya loyangnya. Nah, sekedar cerita aja nih teman-teman, resep yang satu ini favorit banget ya, karena seriusan rasanya enak dan legit banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Selanjutnya kita potong-potong ya teman-teman. Di sini pisaunya saya lapisin dengan plastik biar nggak lengket, atau teman-teman bisa juga gunakan pisau plastik ya. Tekstur serikaya gula merahnya lembut banget ya. Nah, setelah ini kalau teman-teman packing buat jualan, langsung aja nih kita kemas ke plastik nika. Seriusan untuk rasanya enak banget. Insya Allah ya kalau teman-teman bikin buat jualan bakalan laris manis. Oh ya teman-teman, di tahap ini ya, untuk besar kecil potongan disesuaikan selera teman-teman ya. Setelah kue talam ketannya kita potong, selanjutnya siap disajikan ya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang saya cobain dulu kue talam ketan gula merahnya. Teksturnya lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget. Legit, manisnya pas, berasa gula merahnya mantep banget. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Oke, kita lihat nih teman-teman hasil setelah kita potong. Untuk hasilnya seperti ini kelihatan ya, lapis demi lapisnya cantik, mulus, tidak rembes sama sekali. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.